Sekarang Nasoihul Ibad satu makalah aja cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoihul Ibad sampai kemana? Makalah kemarin selesai ya. Makalah pertama. Sekarang wal maqalatus tsaniyatu. Wal maqalatus tsaniyatu wal maqalah tas-tsaniyatu dan maqalah yang kedua. Ketemu belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baris 12 dari atas. Wal maqalah tas-tsaniyatu dan maqalah. Maqalah itu perkataan. Berarti ini bukan dari Nabi, ini bukan dari hadis. Masih dari Nabi ini, qala Nabi. Udah ketemu? Baris 2 halaman 4 baris 12 dari atas. Halaman 4 masih babu sunaiyu. Halaman 4 baris 12 dari atas. Wal maqalah tas-tsaniyatu. Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah tas-tsaniyatu dan maqalah. Maqalah itu perkataan. As-tsaniyatu yang kedua. Qala bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian. Alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian bimujalasatil ulama'i. Ini hadis Nabi ya, hati-hati perhatikan. Bimujalasatil ulama'i, di majlis pelajarannya para ulama. Ail amilina, artinya ulama yang melaksanakan antara ucapan dan tingkah lakunya sama. Amilin itu ulama yang mengamalkan ilmunya disebut amilin. Makanya kalau kita tawasul apa? Wal ulama il amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi antara ilmu dengan tingkah laku dengan akwalnya itu sama. Wajib mujalasatil ulama itu di majelisnya ulama itu ya masih pelajaran gini kan Bapak ngaji. Hanya kebetulan aja kalau Bapak kan bukan ulama kan gitu. Tapi ya disebut apa ya, guru gitu lah, ustaz. Kalau ulama disebut ulama itu kan yang benar-benar pandai ya. Nah, jadi masih kayak gini, masih pelajaran. Itu wajib hukumnya. Hati-hati. Ail amilina artinya mengamalkan ilmunya para ulama tadi. Wastimai dan mendengarkan kalamil hukama'i, perkataannya ahli hikmah. Ail alimina artinya orang yang mengetahui bidzatillahi ta'ala, kepada zatnya Allah ta'ala. Ini berbeda, nanti Bapak jelaskan bedanya apa sih ulama dengan hukama itu, ahli hikmah dengan ulama itu. Kalau ulama ini bimujalasatil ulama, dengan apa namanya, kata-katanya mujalas, duduk terjadi ta'lim, pembelajaran, itu ulama. Ulama itu orang ya, seorang yang ahli di bidang ilmu syariat agama. Itu disebut ulama. Ulama itu jamak ya. Bentuk mufradnya alim. Alimun, orang satu yang tahu akan ilmu agama, itu disebut alim. Tapi kalau di Indonesia itu ya satu pun disebutnya ulama. Karena ulama itu bentuk jamak yang dimufradkan oleh orang Indonesia. Jadi kiai satu ya disebutnya ulama. Wah, Pak Buya Hamka itu ulama besar, padahal hanya satu, harusnya kan alim. Ya, jadi ulama itu bentuk jamak yang dibentuk satukan atau dibentuk menjadi kalimat tunggal oleh orang Indonesia. Artinya untuk jamak, untuk banyak orang. Tapi di Indonesia satu orang pun disebut ulama. Ya. Kalau di Arab enggak. Ya itu hanya bahasa.
Bedanya apa? Kalau ulama itu ahli ilmu agama, ilmu syariat, ya ilmu fikih, hukum-hukum fikih, hukum-hukum agama berdasarkan Quran hadis itu disebut ulama. Kalau hukama apa? Ahli hikmah. Ahli hikmah itu apa? Menurut siapa namanya yang menyarai tafsir apa Nashul Ibad ini siapa? Imam Nawawi Al-Bantani kan? Apa itu kalau hukama atau ahli hikmah? Alimina, yakni yang mengetahui bizatillahi ta'ala, kepada zatnya Allah Ta'ala. Berarti orang yang dekat dengan Allah, yang tahu zatnya Allah itu siapa? Yang tahu tentang Pak Fakih ini siapa? Orang yang dekat kan, yang terdekat. Bizatillah itu hukama, itu berarti orang yang dekat kepada Allah. Siapa orang yang dekat kepada Allah? Para aulia, para ahli hikmah itu para aulia, para wali, ya. Para wali, ahli toreko, ahli makrifat itu hukama. Belum tentu dia itu pintar baca kitab, ya. Belum tentu. Tapi beliau kalau hukama itu dekat kepada Allah dan disayangi oleh Allah. Namanya dekat kan otomatis disayangi ya. Enggak ada. Oh itu kolbi itu persahabatannya dekat sekali dengan Kiki. Kok musuhan kan nggak mungkin ya. Namanya dekat ya saling kasih mengasihi. Begitu juga hukama, ahli hikmah. Itu kebanyakan para aulia. Nah, kalau kita datang melihat wajahnya aja, contoh ya Habib Lutfi. Nah, Habib Lutfi itu hukama ya. Dia memberi nasihat, lirikannya pun maut. Lirikan ahli hukama itu sekaligus sebagai nasihat. Itu bedanya. Tapi kalau ulama itu ahli ilmu syariat. Ahli ilmu syariat ya. Nanti lebih detail Bapak jelaskan di bawah. Nanti ada penjelasan lagi. Al-hukama'i ya. Wastima'i kalamil hukama'i, dan mendengarkan ahli hikmah. Al-alimin, artinya orang yang mengetahui bizatillahi, dengan sifatnya Allah, dengan zatnya Allah Ta'ala. Al-musibina, yang benar atau tepat fi aqwalihim, antara perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka. Jadi antara perkataan dan perbuatannya itu benar, seiring seirama. Nah, jangan sampai mengaku seorang wali, ahli hikmah, hendaklah kau jauhi minuman keras, nah, tapi mereka sendiri minum, misalkan. Wah, kiai, ahli hikmah disebutnya apa? Kiai atau ajengan. Kalau enggak Jumatan, oh udah, saya udah Jumatan di Mekah. Nah, itu berarti salah. Enggak mungkin ya. Oh, Mekah dengan kita aja kan waktunya bedanya berapa? 4 jam. Di kita sudah Jumatan, di sana masih pagi. Nah, ditanya, ada enggak? Ada orang yang gitu itu, yang mengaku-ngaku dirinya seorang ahli hikmah, yang mengaku dirinya wali, rambutnya panjang. Ada jamaah yang nanya, ajengan kenapa enggak sholat Jum'ah? Oh udah tadi, udah sholat di Mekah. Nah itu berarti bohong ya. Selisih jamnya aja 4 hari duluan kita ya. Kita jam 12, di sana baru jam 8 ya. Nggak mungkin lah ya, masa udah Jumatan di Mekah. Belum, nanti kita jam 4 sore baru di Mekah itu Jumatan. Bohong. Jadi antara perkataan dan perkataan itu apa disebutnya? Aqwal. Perkataan ahli hikmah tadi dengan af'al, perbuatan itu sama. Kalau Islam ya umumnya Jumatan ya Jumatan. Kecuali kalau dalam perjalanan, oke kok nggak Jumatan, ya nanti aja diganti sholat zuhur, nah, itu boleh ya, namanya bepergian. Tapi kalau ditanya kok nggak Jumatan, udah tadi di Mekah, berarti bohong. 7 lapis itu bohongnya. Waktunya yang sudah beda, Jumatan di Mekah. Jadi antara akwal, perkataan dan perbuatannya sama. Fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalba, menghidupkan hati al-mayyita yang mati, binuril hikmati, dengan cahayanya hikmah. Al ilmi, artinya ilmu nafi yang bermanfaat.
Hikmah itu kembalinya muaranya kepada ilmu. Hikmah itu kembalinya kepada ilmu. Walaupun ada seorang wali ya, contohnya Nabi aja, Nabi Harun itu nggak pandai-pandai amat, tidak banyak diberikan ilmu oleh Allah, lebih pintar Qarun kalau dalam ilmu agama Islam. Tapi Harun ini diangkat menjadi nabi karena kakaknya dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa memang pada saat itu memerlukan seorang juru bicara. Kalau namanya juru bicara itu harus orang yang terdekat dan bisa dipercaya kan. Juru bicara itu kan nggak harus pintar. Nabi Harun itu tergolong bukan orang pintar. Begitu juga ahli hikmah, tapi tetap punya ilmu. Kalau dibandingkan dengan kita ya jauh lah pasti pintar Nabi Harun. Tapi kalau dibandingkan Nabi Musa kalah. Dibandingkan dengan Qarun kalah ilmunya. Tapi Qarun jadinya apa? Kafir. Karena ingkar kepada Allah akan nikmatnya, tidak kuat diuji dengan harta kekayaan. Jadi namanya wali kekasih Allah itu tidak mutlak harus pinter ilmu agamanya. Tapi kalau ulama yang benar-benar ulama yang ahli agama itu pasti wali Allah. Kalau wali Allah belum tentu pintar, tapi kalau ulama yang benar-benar pintar pasti wali Allah. Sekelas apa ya? Mungkin sekelas Pak Quraisyihab, sekelas Gus Baha, sekelas Gusmus, siapa lagi? Mungkin Adi Hidayat. Nah, sekelas-kelas itu bukan sekelas bapak. Nah, kalau sekelas bapak mah ecek-ecek itu harusnya itu nggak pantas ngajar ya, nggak pantas ngajar di sini ya karena belum ada gantinya aja. Ya lumayan lah gitu. Tapi lebih baik ganti kayak bapaknya, ganti yang lebih alim alama. Ya tunggu waktu aja, tunggu waktunya ya, nanti kapan nanti mungkin kalian salah satu yang menjadi alim alamah kembali ke sini menggantikan bapak itu nggak pantas lah ya, hanya lumayan aja. Mending bapak ngajar Iqra ya, ngajar Iqra ya udah gitu. Ngajar kitab-kitab ini kan kitab alim alamah ya, pengarang kitab ini malu sebenarnya bapak itu, tapi ya karena terpaksa belum ada gantinya ya lumayan lah gitu, lumayan bisa menjelaskan dikit, tapi ya belum tuntas. Kayak kalau yang menjelaskan orang yang alim alamah itu nanti diambilkan dari hadis ini, pengalaman ulama ini, terangkan secara konkret, secara jelas. Jadi satu makalah itu satu pertemuan 1 jam kalau ulama yang ulung itu. Ya kan bapak kan wawasannya terbatas ya, semampunya aja lah, semampunya saja. Jadi fa inna wa ta'ala maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalba menghidupkan hati al-mayyita yang mati binuril hikmati dengan ilmunya hikmah, ulama yang hikmah, ilmi nafi artinya ilmu yang bermanfaat. Kembalinya itu ya ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kalian sowan menghadap ulama yang ahli hikmah, nah itu ya diberikan nasihat pasti. Karena apa? Ahli hikmah itu biasanya tahu. Misalkan ahli hikmah itu kalau misalkan saudara kamu ada yang stres itu, misalnya itu ada kiai ajengan itu mumpuni itu, atau mau nyalap, nyapres atau nyabuk, ya, minta doa restu. Dekat dengan Allah doanya mustajab. Kadang-kadang ahli hikmah itu kita belum ngomong aja, dia udah tahu duluan, itu namanya ahli hikmah. Jadi mukasyafah diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala itu mukasyafah. Jadi melihat sesuatu yang orang umum itu tidak bisa melaksanakan. Mukasyafah itu namanya. Nah, itu ahli hikmah yang melalui tirakat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tirakatnya sekelas kalian ya puasa Senin Kemis, syukur-syukur ditambah puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ya, sholat sholat tahajud, sholat apalagi hajat, ya, duha gitu. Nah ini makin tua riyadhahnya makin berat, berkholwat. Nah kan bapak udah jelasin binatang aja kalau naik derajatnya itu harus berpuasa. Ya semuanya ular supaya tampil lebih muda lagi, panjang umur apa? Ganti kulit, ya kan? Bertapa, nggak makan, nggak minum. Berapa lama itu?
nggak tahu berapa bertambahnya ular itu berapa lama. Apalagi hilet, ulat ya, bukan ular tapi ulat. Mau jadi kupu-kupu naik derajat, namanya ulat itu kan semua orang jijik ya, takut ya. Tapi kalau udah jadi kupu-kupu semua orang senang, indahnya itu. Bertapa dulu jadi kepompong, ya, puasa sekian lama baru semuanya. Nah, termasuk ahli hukama ini ya orang yang ahli bertapa, ahli tirakat, berkhotbah, berkholwat, bermujadalah pada Allah. Namanya riyadhah. Riyadhah itu ya segala cara ditempuh untuk menempuh supaya menjadi ahli hukama, yakni menjadi seorang wali yang dicintai oleh Allah. Tapi semuanya dengan ilmu, jangan keluar dari ilmu syara. Makanya kalau ulama ini yang benar-benar ulama ya, yang sekali Gus Baha, Kiai Quraisy Shihab, Ramadan Al-Buti yang di Syria itu yang lagi ngajar gini dibom oleh orang Israel atau orang siapa itu nggak tahu, oleh ISIS nggak tahu yang bom siapa. Nah, itu wali, dia ulama sekaligus wali karena memang benar-benar ulama. Ulama itu standarnya berat ya. Kalau sekelas Gus Baha ya hafal Quran, hadis Bukhari, Muslim hafal, Bukhari setengah hafal. Udah pinter segala baca kitab, pinter setengah hafal. Ihya Ulumuddin aja setengah hafal. Kalau Bapak meyakini beliau itu wali. Wah, ya'rifu wali ilal wali. Nah, tidak ada yang tahu beliau itu wali kecuali wali itu sendiri. Kalau kita itu hanya mereka-reka. Oh, ini loh yang disebut ulama sekaligus wali itu ada apa namanya? Dasar-dasarnya ya, ciri-cirinya. Oh, itu wali, itu. Wali. Jadi la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu itu wali selain wali itu sendiri. Tapi semuanya harus dasarnya itu ilmu. Kembali lagi ke ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu ta'ala. Jadi antara perkataan dan perbuatannya harus sama. Fa innahu ta'ala ismuhu ta'ala yuhyil qalba, menghidupkan hati al-mayyita yang mati binuril hikmati dengan cahayanya hikmah. Ilmi artinya ilmu an-nafi yang manfaat. Kama yuhyil ardo, sebagaimana Allah menghidupkan bumi, air matata yang mati, bima'in dengan air matori hujan, bima'il matori dengan air hujan. Jadi sinarnya guru hikmah yang memberi manfaat kepada kita itu bagaikan Rasul itu mengumpamakan Allah itu mengumpamakan sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Kalau tanah yang nggak kena air itu apa? Mati kan? Coba aja tanah yang kering, yang tandus itu kamu tanami apapun. Di sawah itu ya, yang kering kerontang itu yang pertama apa? Kering. Lama-lama apa? Nela itu apa? Terbelah-belah itu ya, ada lubang-lubangnya itu. Lama-lama apa? Menjadi bongkahan. Itu namanya tanah mati. Coba kamu tanami, hidup nggak tanpa air? Nah, itu Allah itu mampu diumpamakan seperti Allah itu menyinari hati kita dari ahli hukama, ahli hikmah itu mengumpamakan seumpama seperti bumi yang mati lalu dihidupkan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara memberikan air hujan. Walaupun itu yang sudah bongkahan-bongkahan ya udah berlubang ya, itu menjadi bongkahan. Itu kalau udah kena air hujan itu udah otomatis langsung subur lagi. Begitu juga kalau hati kita ketemu ahli hukama dengan ulama sama, sejuk bawahnya. Lihat wajahnya aja udah menjadi obat. Lihat wajahnya ada udah menjadi obat. Apalagi nasihatnya ahli hukama, ahli ulama. Jelas ya? Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat At-Tabrani yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ini periwayat hadis juga. An Abi Hanifah, dari Abi Hanifah. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Abi Hanifah. Jalisu, hendaklah kalian semua duduk al-kubaro'a, dengan seorang pembesar, dengan seorang yang besar, dengan seorang yang tokoh.
wasailu dan bertanyalah al ulama kepada ulama. Artinya apa? Kalau bertanya kepada ulama ini ya duduk di majelis pelajaran ulama, majelis guru. Wa khalitu dan bercampurlah al hukama kepada orang yang ahli hikmah. Ahli hikmah tadi kan udah Bapak jelasin ya. Aulia itu ahli hikmah. Kalau ulama ahli ilmu agama Islam, tahu hukum-hukum Islam. Sekarang jalisul kubaroa, siapa tokoh itu? Kubaroa itu orang besar, tokoh. Ya mungkin dia pengusaha atau ahli dagang, ahli perkebunan, itu namanya tokoh. Kalian hendaknya duduk bersama mereka, jadi bertambah ilmunya. Itu kepada ahli dagang ya kalian nanti akan mendapatkan ilmu perdagangan. Kontraktor ya itu mendapatkan ilmu kontraktor. Ahli farmasi membuat obat ya kalian akan ahli menjadi farmasi. Ini namanya tokoh kubaro. Nah, ada juga yang menafsirkan kubaro ini juga pejabat, tapi sedikit di lingkungan ulama itu yang mengartikan pejabat, karena nggak mungkin kita bergaul dengan pejabat ya, nggak mungkin. Tapi kalau tokoh masyarakat gampang. Coba aja di kampungmu ada seorang tokoh masyarakat, kamu sowan pasti diterima. Ada apa? Silakan masuk. Coba kalian menghadap kepada pejabat, kalau kita artikan kubaro ini pejabat, kepada wali kota ya, kira-kira diterima nggak? Kepada menteri, kira-kira diterima nggak? Siapa ini Faras? Apa kepentinganmu kesini? Ya, sowan aja, lama nggak ketemu atau belum pernah ketemu. Kira-kira diterima nggak oleh ajudannya? Udah diusir. Makanya sedikit sekali Mufassir itu yang mengartikan bahwa kubaro di sini termasuk pejabat pemerintahan. Ya pokoknya tokoh masyarakat aja, tokoh masyarakat. Entah itu ahli dagang, kalau ahli dagang diterima. Karena mereka nggak punya ajudan lah. Atau kontraktor, atau tokoh masyarakat apa, ini namanya tokoh pembesar lah. Supaya kalian dapat ilmu. Toh seandainya boleh lah, kalian punya misalkan saudara yang jadi pejabat, diartikan menjadi pejabat, boleh kalian main ke saudaramu yang pejabat itu tentu diterima kan? Nah, dapat informasi, ngobrol, silaturahim, ngalor ngidul, dapat informasi yang bermanfaat. Begitu kalian keluar dari saudaramu yang pejabat tadi, bawa oleh-oleh, oh kamu segera melamar tuh, nanti akan dibangun jalan tol anu sampai anu, bermanfaat. Tokoh pun bermanfaat, apalagi kepada ulama. Kalian akan mendapatkan ilmu agama. Apalagi kepada hukama, ahli hikmah, kalian akan mendapatkan nasihat. Nah, nanti Bapak jelaskan secara detail ya, bedanya ulama dan hukama, ahli hikmah. Pelan-pelan tambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis juga. Wahal itu dan bergaul dan campurlah hukama dengan ahli hikmah. Wahwi riwayatin dan dalam satu riwayat jalisu hendaklah kalian duduk al ulama berserta ulama wa sahibul hukama dan bersahabatan dengan ahli hikmah wa khalitu dan bercampurlah al kubaroa dengan pembesar atau tokoh ai fa innal ulama. Sudah jelas ya, tadi sudah Bapak jelaskan, ini hanya beda redaksi. Kalau di hadisnya Abu Hanifah jalisul kubaro'a wasailul ulama wa khalitul hukama. Di riwayat lain, di hadis lain redaksinya jalisul ulama wa sahibal hukama wa khalitul kubaro. Tapi ya hakikatnya artinya sama. Ai fa innal ulama dijelaskan lagi. Ai fa innal ulama maka sesungguhnya ulama salah satu ada 3 aksamin pembagiannya. Menurut kitab di sini, di kitab Naso'ul Ibad, ulama itu ada 3 jenisnya, dibagi menjadi 3. Yang satu, salah satu aksamin itu 3 macam atau 3 bagian. Al ulama'u, yakni yang pertama ulama bi'ah kamillahi ta'ala dengan hukum-hukumnya Allah Ta'ala. Yang pertama yakni ulama yang ahli hukum agama.
Artinya apa? Belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis. Itu ulama yang pertama dan turunannya ya. Ini ulama yang pertama itu yang tahu tentang hukum-hukum Allah. Kalau hukama belum tentu tahu hukum Allah, tapi dia menjadi walinya Allah, kekasih Allah. Ya. Namanya kekasih itu kan macam-macam. Bisa enggak nanti orang bodoh itu menjadi kekasih Anda? Bisa. Nah, ini walaupun bodoh ini, tapi saya kasihi itu pembantu saya itu. Karena apa? Nurut. Karena nurut menjadi kekasihnya, majikannya. Ya, siapa minta apa-apa dituruti. Sedangkan yang pintar tapi nggak nurut ya nggak jadi kekasihnya kan. Jadi kalau wali itu belum tentu pintar, belum tentu tahu akan hukum-hukum Allah. Jadi ulama yang pertama itu apa? Yakni yang tahu hukum-hukum Allah. Al ulama bi ahkamillahi, yaitu ulama yang tahu hukum-hukum Allah Taala. Wahum, mereka itu ulama yang tahu hukum Allah. Ashabul fatwa, yakni yang mempunyai hak untuk berfatwa. Nah, ini tahu hukum Allah itu mempunyai hak berfatwa. Ini hukumnya apa? Halal atau haram? Ya tahu, tanya kepada ulama yang tahu hukum-hukum Allah. Ini boleh atau enggak? Ini hukumnya makruh atau enggak? Bagaimana nisabnya zakat emas? Bagaimana nisabnya piaraan kerbau? Ya tanya kepada ulama yang tahu hukum Allah. Itu tempatnya berfatwa. Kalian jangan pergi kepada orang yang ahli hikmah, tapi kepada ulama yang tahu hukum-hukum Allah. Artinya apa? Ya yang belajar hadis, belajar fikih, belajar tafsir dan turunannya dan alat-alatnya. Ingin mengartikan ya harus tahu bahasa Arab. Bahasa Arab itu apa aja? Ada balaghah, ada mantek, ada ma'ani, ada bayan untuk memahami hadis secara benar. Jelas ya? Jadi ulama itu ada 3 yang tahu. Yang pertama adalah ulama yang tahu hukum-hukum Allah. Itulah tempat bertanya tentang hukum Allah. Fatwa, orang yang berhak berfatwa disebut mufti. Mufti. Berikutnya, yang kedua apa? Wal ulama fi dzatillah, yakni yang kedua ulama yang tahu akan zatnya Allah faqat saja. Ini ahli hikmah, para wali. Sunan Kalijogo itu pintar ngaji enggak? Enggak, dia mantan preman kok. Preman kemana-mana ngegarong. Nanti kalau udah digarong dibegal, hasilnya dibagikan kepada masyarakat. Dia akhirnya bertapa, berkholwat selama 3 tahun di pinggir kali. Makanya disebut Sunan Kalijaga. Dia menjaga kali aja. Menjaga kali di pinggir kali. Ya. Disebut Kalijaga karena berkholwat, riyadhah, minta kepada Allah ya ilmunya hanya sedikit sekali. Barangkali ya bawa alamnya. Barangkali ayo sedikit aja lah kalau menyentuhkan dengan bapak kalau seolah-olah merendahkan Sunan Kalijogo. Tapi kalau keyakinan bapak sedangkal-dangkalnya Sunan Kalijaga ya tetap pintar beliau lah dibanding bapak gitu aja. Husnudzon kita gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Sunan Bonang ya bagaikan bumi dan langit. Wong mantan preman dibandingkan dengan santri dari kecil. Nggak ada apa-apanya gitu. Itu jadi wali itu belum tentu pintar. Contoh Sunan Kalijaga itu enggak pintar itu dibandingkan wali yang lainnya gitu. Dibandingkan dengan Sunan Gunung Jati ya jauh lah ilmunya. Makanya begitu Syekh Siti Jenar mengajarkan manunggaling kawula marang Gusti, kalau kalian itu ingin melihat Allah, lihatlah saya. Itu kata Syekh Siti Jenar. Kalau kalian ingin melihat Allah, lihatlah diri saya. Di diri saya ini ada Allah. Oleh Sunan Kalijaga dihukum penggal. Ya mantan preman, debat nggak bisa, penggal aja. Udah macem-macem. Mati Syekh Siti Jenar ini. Karena mengajarkan manunggaling kawula marang Gusti. Kalau kalian ingin melihat Allah, lihatlah pada diri saya. Karena di diri saya itu ada Allah.
Maksudnya padahal bukan gitu. Maksud Syekh Siti Jenar itu, lihatlah pada diri saya. Itu amalanmu, ini tukang ahli ibadah itu. Amalannya Syekh Siti Jenar luar biasa. Diri saya itu dari ada Allah, maksudnya saya selalu mengingat kepada Allah. Tapi bahasanya gitu, kan menyesatkan. Akhirnya apa? Banyak masyarakat yang menyembah kepada Syekh Siti Jenar, menganggap pada Syekh Siti Jenar ini menjadi Allah. Nah, lantas apa? Sunan Kalijaga murka, Sunan 9 itu. Udah coba ada diskusi, kelamaan. Nah, Sunan Kalijaga mantan preman, potong kepalanya. Gitu. Sunan Bonang mah nggak mau diajak debat ini itu ya, kelamaan ya udah keras gitu aja daripada nanti berkembang. Ya, itulah ya kalau namanya wali mantan preman ya udah terus saja kelamaan, nanti banyak orang yang dimosrekan karena umatnya siapa namanya Syekh Siti Jenar ini udah banyak yang musyrek menganggap Syekh Siti Jenar ini menjadi Allah karena Syekh Siti Jenar mengajarkan manunggaling kawula marang Gusti, bersatunya Allah dengan hambanya. Jelas ya, itu namanya wahdatul wujud. Itu. Kalau kamu ingin melihat Allah, lihatlah pada diriku. Kan kafir kalau secara lahiriah ya. Nah, makanya takut nanti masyarakat banyak yang menjadi musyrik lagi. Sunan Kalijaga buru-buru mengambil pedangnya. Kelamaan Sunan Bonang, udah saya datengin aja, udah, bes. Ini mantan preman. Sama kan Umar bin Khattab kan gitu kan. Wah, setiap ada badui itu yang ngajak bicara sholat, wah kelamaan Nabi udah. Ya, udah. Pengennya langsung mau cabut pedang aja, karena ada Nabi ya jangan Umar kan gitu. Jangan Umar kan gitu. Karena masih ada Nabi. Gitu ya. Itu namanya bedanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ulama'u bizatillah, ulama yang tahu akan zatnya Allah, tapi mereka menjadi kekasihnya Allah sehingga diangkat menjadi wali. Wali itu artinya apa sih? Kekasih. Wali itu kekasih. Coba aja kalau kalian nanti merasakan punya kekasih itu, asik banget itu. Kekasih aja kalian dicubit aja sakit enggak kan gitu ya. Ya. Karena yang nyubit kekasih. Ya. Tapi begitu udah ini ya, kalau yang nyubit gak kekasih ya marah-marah ya. Kasih itu di mata yang mengasihi ya di mata Allah ya tetap aja kekasih walaupun nggak pintar karena menjadi kekasih ya kadang-kadang mukasyafah itu tahu wah seolah-olah ada yang ngasih tahu aja ya mungkin melalui malaikat ya diberikan apa namanya wahyu ya kalau nabi apa karomah kalau bukan nabi ya itu tahu ini si A ini kadang-kadang ada kan cerita belum menghadap ke seorang ulama besar aja, ke orang ahli hikmah aja udah ditebak duluan. Kamu kesulitan ya ekonomi, padahal kita belum ngomong gitu. Itu terjadi karena diberikan mukasyafah oleh Allah. Qalbi itu mau apa tujuannya itu datang ke bapak itu, bapak udah tahu karena dikasih tahu oleh Allah mukasyafah. Karena bapak kekasih Allah. Ini contoh aja. Tapi mudah-mudahan amin ya. Ya jadi kekasih Allah kan siapa sih yang nggak pengen ya? Tapi kalau dilihat ciri-cirinya ini masih jauh. Kan ada ciri-cirinya. Wah, jangan kita harus tahu diri bisa mengukur. Diri kita kayak gini kok cita-cita jadi kasih Allah. Masih jauh. Perbaiki diri yang benar dulu gitu. Jadi ulama ada berapa? Yang satu ahli hakim, ahli hukum ya. Yang kedua tahu bidatillah, tahu akan sifat Allah. Itu disebut ma'rifatullah. Ulama yang ahli hukum itu ya otoritasnya berfatwa, tanya hukum, ini hukumnya haram atau halal, itu ulama berfatwa, hukum hadis, fikih, tafsir dipelajari. Tapi kalau makrifat bidatillah itu tidak harus pintar, ya. Asal hati kita bersih, bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui suluk, jalan, riyadhah segala macam, kita dekat kepada Allah menjadi kekasih Allah. Kalau menurut siapa namanya? Gus Baha ya, Bapak pernah dengar itu jadi wali Allah itu syaratnya mudah sekali, hanya dua. Satu punya niat, yang kedua sabar ya, tapi kan berat sabar itu yang niat mudah ya, lalu sabar ini kalau dijabarkan berat sekali ya ternyata. Niat sama sabar itu ada niat, syaratnya ya dua.
Sabar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau wal ulama yang kedua bizatillah, tahu akan zatnya Allah atau makrifat Allah saja. Wahum, dan mereka itu hukama muha ahli hikmah. Fafi mudakholatihim. Fafi, maka kita seandainya kita itu ada di lingkungannya, mudakholatihim, berbaur him orang banyak, tahzibun, akan menghaluskan lil akhlaki, kepada akhlak. Jadi kalau kita bergaul dengan ahli hikmah, ulama bizatillah tadi, ahli hikmah itu akan menghaluskan budi pekerti kita. Jadi budi pekerti kita itu akan halus, akhlak kita, sopan santun kita itu akan halus. Coba aja nanti kalian praktekkan. Bapak ya, sewaktu menghadap Gus Baha, ulama muda, umurnya itu saat sekarang itu baru 53 tahun. Jauh dengan Bapak, 10 tahun selisihnya. Bapak itu memandang wajahnya aja nggak berani. Itu nggak tahu ke bawah apa, jangankan bertanya. Padahal dari rumah itu niatnya pengen tanya ini. Tapi begitu di hadapan beliau, Gus Baha itu, yang masih muda belia, jauh lah di bawah adik bapak jauh. Itu memandang wajahnya terus-menerus saja nggak berani, hanya curi-curi aja. Jangankan bertanya, mulut itu seakan-akan terkunci. Itulah luar biasa. Sama dengan ahli hukama itu, orang-orang wali itu. Orang-orang wali itu. Seorang wali ya, itu sama bawaannya itu ya, budi pekerti kita itu halus. Nggak berani kita itu berbuat sembrono atau hal-hal yang melanggar agama. Karena tahu dia. Ahli hukama itu tahu kita berbuat jahat aja, tahu dia. Karena mukasyafah atas izin Allah, beliau itu diberikan mukasyafah itu bisa memandang yang orang umum nggak bisa. Bisa memandang yang akan datang ya. Pernah kan Bapak cerita punya uang di bulan puasa ya. Malamnya ngajar kitab Bukhari, habis ngajar itu minta diantar oleh santrinya, antar saya ke kuburan, tolong gali kuburan untuk saya. Habis subuh itu mati beneran. Itu namanya mukasyafah. Jadi yang duduk itu santrinya, beliau nungguin di pinggiran kuburan yang itu. Habis subuh meninggal. Ini namanya mukasyafah, kapan saya itu mati. Ada seorang biasa, orang yang biasa, ini bekas bajingan, bekas preman. Ini mukasyafah itu betul ini. Ini betul. Yang menceritakan itu kiai masih hidup, makanya Bapak nggak berani menceritakan. Di daerah Magelang sana ada seorang santri, ya tetangga kiai lah. Misalkan rumahnya kiainya di sini, ya tetangganya itu. Seumur-umur itu kalau diajak ngaji itu selalu meledek pengajian. Udahlah, udah banyak ini, nanti saya menemuin tempat. Udahlah, saya udah nggak pernah mau dia itu diajak ngaji. Tapi suatu saat diberikan hidayah oleh Allah. Dia mau ke pengajian, lantas dia tobat, mendapatkan hidayah, ibadahnya itu istiqomah. Lantas apa? Suatu saat ini anaknya ini masih hidup, anak kiainya. Suatu saat itu matur kepada kiainya. Kiainya udah meninggal, tapi anaknya yang hidup dengan sezaman dia itu masih hidup. Dialah yang menceritakan kepada Bapak. Beliaulah yang menceritakan kejadian ini kepada Bapak. Orangnya masih hidup. Ulama besar di Magelang. Kiai itu matur ke kiainya, ke bapaknya si A, ulama besar di Magelang itu. Tolong berikan ijazah kepada saya, amalan supaya saya bisa masuk surga. Nah ini yang minta ijazah ini dari kecil nggak pernah ngaji, ya susah. Disuruh ngapalin nggak mungkin. Baca bahasa Arab aja nggak bisa, ngaji aja nggak bisa. Akhirnya apa diberi ijazahnya? Udah kamu baca kulhu sebanyak-banyaknya. Surat kulhu. Kalau dia surat Al-Ikhlas nggak tahu. Taunya dari surat kulhu, udah baca kulhu sebanyak-banyaknya. Kalau orang yang pernah ngaji, kalau kulhu pasti hafal ya. Itu di mana-mana itu udah umum ya. Udah aja kulhu, Fatihah itu rata-rata hafal walaupun nggak pernah ngaji. Akhirnya apa? Si hamba ini yang mantan preman ini dari kecil nggak pernah mengenal agama ini, setiap hari itu baca kulhu, beritanya hanya kulhu aja. Diajarkan subhanallah, al-azim itu nggak pernah.
Udah tahu kiainya pasti dia nggak akan bisa, nggak akan hafal. Karena dari kecil nggak pernah belajar agama. Akhirnya mengamalkan terus kulhu terus. Suatu saat beliau itu habis sholat isya jamaah. Ini sudah istiqomah jamaahnya nggak pernah ketinggalan. Pulang sampai rumah minta dikerokin sama istrinya. Istriku tolong kerokin saya kok masuk angin. Ya masuk kamar dikerokin di kamarnya. Pas di tengah-tengah dikerokin. Orang ini yang mantan preman yang tobat ini, istriku tolong panggilkan Pak Kiai. Kayaknya saya sudah mau mati. Orang biasa ini. Kayaknya saya udah mau mati. Tolong panggilkan Pak Kiai. Nah, istrinya kan juga nggak percaya ini. Mau dikerokin, mau sehat, tadinya sehat hanya masuk angin aja gitu. Gitu aja kan. Nah, sekali, dua kali, yang ketiga kalinya marah, tolong panggilkan Pak Kiai, saya sudah akan mati. Berangkat. Pak Kiai itu bapaknya gimana? Saya disuruh di sini, suruh memanggilkan Pak Kiai, suruh nengokin bapak karena bapak katanya sudah mau mati. Kiainya juga nggak percaya. Mantan preman, masa sih? Wah itu mah kali dua kali nggak percaya, tapi ya namanya kiai ya, lama-lama percaya ya terus. Nah, udah lari setengah berlari katanya beliau. Yang mengantarkan itu putranya kiai ini. Ya, putranya ini yang cerita kepada Pak. Yang mengantarkan ini putranya itu masih kecil waktu itu dia, masih remaja seumuran kalian, umur 15 tahun. Nganterin bapaknya itu Pak Kiai itu, dianterin. Begitu masuk kamar dia bilang masuk. Kiai, nyawa saya udah di dada. Itu diulang, nyawa saya sekarang udah di dada. Ya. Begitu ngomong nyawa saya udah di dada, Pak Kiai tanggap. Nah, Kiai udah dipernakan semua tangannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah disaksikan oleh seorang kiai besar. Dan anaknya ini sekarang menjadi kiai besar yang menggantikan kiai sezaman orang yang biasa karena amalan kulhunya tiap hari. Tiap hari wiridannya kulhu, nanti yang waktu Isra ya, antara habis sholat subuh sampai terbitnya matahari, dia itu di teras rumahnya itu yang diamalkan apa? Zikirnya. Baca kulhu terus, kulhu terus umur setelah tobat itu. Akhirnya menjadi mukasyafah. Ya kalau begini apa? Artinya apa? Udahlah tanpa hisab. Kalau Bapak meyakini tanpa hisab, ya hakikat kan Allah. Tapi kalau dilihat tanda-tandanya ini tanpa hisab. Mukasyafah ini seorang wali di akhir hidupnya. Jelas ya? Menjadi kekasih Allah, mau mati aja tahu. Ini nyawa saya udah sampai dada. Ya. Padahal Bapak itu udah lebih dari 10 kali mendampingi orang yang sakaratul maut, belum ada yang begitu. Belum ada orang kok nyawa kayaknya saya mati Bu, Pak Kiai nyawa saya udah di sini kok tahu-tahunya. Ya, tahu-tahunya. Orang mati itu umumnya kalau begitu nyawa udah naik, udah enggak inget apa-apa, udah enggak nyambung bicara. Ini bicaranya masih jelas, tahu nyawa saya sudah nyampe di sini. Ini wong-wong terjadi. Yang menceritakan itu kiainya sampai sekarang di Magelang sana masih hidup. Riwayat kuat. Jadi kalau masih hidup itu enggak, itu kode etiknya itu tidak boleh disebutkan kalau hal-hal yang kaitannya dengan yang enggak umum lah. Ya, wali ini kan enggak umum. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bergaul dengan wali, ahli ukama yang tahu ma'rifatullah bidzatillah, itu akan memperhalus kita akan akhlak kita. Li'annahum karena sesungguhnya orang yang bergaul dengan ulama yang bidzatillah tadi asyraqat akan bersinar. Asyraqat bersinar qulubuhum hati mereka bima'rifatillahi karena mengenal kepada Allah, wa asraqat dan bersinar asraruhum hal-hal yang asraruhum hal-hal yang tersirat pada diri mereka. Surur asrar itu apa namanya? Barang yang sesuatu yang rahasia. Asrar itu rahasia, barang yang rahasia. Wa asraqat dan akan bersinar asrar ruhum
sesuatu yang rahasia. Yang sesuatu yang rahasia itu apa sih? Di antaranya hal-hal yang gaib, roh. Itu kan hal yang rahasia. Itu apa? Akan bersinar bi anwari, dengan sinarnya jalalillahi, karena keagungan Allah. Nanti akan hatimu itu maksudnya akan bersinar. Wal ulama'i, wal ulama'i. Wal ulama, adapun ulama bil qisma ini ada dua. Jam berapa ya? Keburu nggak ya? Wal ulama, dan ulama bil qisma ini ada dua bagian, bahum, dan mereka itu al kubarau, yang besar, fa'im mukhalatata. Wal ulama, dan ulama bil qisma ini dengan yang dua bagian, bahum mereka dan mereka orang banyak, al kubarau, ulama-ulama besar, fa inna mukhalatata, maka sesungguhnya bercampur dengan pembesar, ahlillahi, ahlinya Allah, taksibu, akan menghasilkan ahwalan, tingkah laku, saniatan yang mulia. Pembagian, kalau yang pertama tadi akan mendapatkan sinarnya hati, yang keduanya akan mendapatkan tingkah laku yang mulia. Jadi kalau kita bergaul dengan ulama, entah itu ulama ahli hikmah maupun ulama ahli hukum, nanti akhlak kita akan baik. Masa kita di depan ulama, guru akan berlaku jahat, kan nggak mungkin. Lama-lama akan ke bawah. Karena apa? Kalau kita bergaul dengan preman, ya akan nular tingkah laku preman. Bergaul dengan tukang madu, ya akan kena madu, kita manis rasanya. Bergaul dengan tukang minyak wangi, ya akan wangi, harum diri kita, nular. Itu ditaklimkan sudah ya, nggak usah kita jelaskan. Ini sampai selesai ini, tapi nanti disinggung lagi. Nanti akan mulia. Jadi kalau orang ada namanya sania, itu dari bahasa Arab, itu orang yang mulia. Wan naf'u, dan akan mendapatkan manfaat billah, dengan diperhatikan oleh ulama. Kalau kita gaul dengan ulama, ya tentunya kita diperhatikan dengan ulama. Kalau kita diperhatikan dengan ulama, kalau ulama berdoa, kita senantiasa akan diingat ulama. Nah, diingat ulama tentunya karena apa? Al ulama warasatul anbiya, nabi juga akan ingat. Jelas ya? Fauqun naf'i, di atas manfaat billah dengan lafal. Wa faman, ini panjang lebar, ini enggak tuntas ya. Walaupun 3 baris kelihatannya. Ini enggak akan tuntas. Wow alam bis bawah, enggak tuntas.